Assalamualaikum orang awak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program kita Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini pimpinan saya. Ini grogi saya. Kenapa saya grogi? Nanti saya kasih tahu. Soalnya masih ke bawah roh-roh Bawaslu di sini. Ibu Suci Wildanes, sarjana sosial, Bu ya? Iya, benar. Saya panggil di sini Bu Suci aja ya. Merinding saya ini, produser. Nih saya merinding, ini pimpinan saya ini. Ini kalau di Bawaslu Ibu ini yang paling kami segani ini. Nantilah kita bahas itunya. Bu Suci gimana? Kabar sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, masih berkutat di Bawaslu ya. Alhamdulillah masih berkegiatan di Bawaslu. Masih ya. Oh, kesibukannya sekarang apa, Bu? Pilkada kan udah selesai ini. Kegiatan kita namanya pengawasan tentu tidak akan pernah berhenti ya, meskipun tahapan pilkada sudah selesai. Pengawasan itu lebih di depannya. Lebih di depan ya. Melakukan pengawasan sebelum tahapan pun juga dilakukan pengawasannya. Oke. Gitu. Menarik sekali. Ibu, ini sebelumnya Ibu Suci kan di ini kan, di mana dulu di Jambi, di suku apa itu kegiatannya di dalam seperti apa itu kegiatannya? Oh iya, panjang cerita nih Pak Rio. Panjang cerita ya, nggak apa-apa sih. Yang menjadi relawan apa ya waktu itu namanya? Iya, sebenarnya sebelum saya melangkah pada proses sebagai perempuan yang hadir dalam penyelenggara pemilu, yaitu khususnya sebagai Bawaslu, dulu saya sudah aktif, masa kuliah juga sudah aktif pada lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan. Oh, pemberdayaan perempuan. Iya, dan setelah itu coba mengikuti pekerjaan sebagai pendamping desa. Oh, pendamping desa. Pendamping desa di sekitar Taman Nasional Bukit Dobas, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Yang komunitasnya itu ada masyarakat desa dan juga ada masyarakat asli di sana, yaitu suku anak pedalaman. Suku anak pedalaman ya. Itu suku Rimba apa? Ya. Masih kalau sama. kawan-kawan kita di Rimba, dia nggak suka ya dibilang suku Rimba. Dia bilang, iya dia lebih senang suku anak pedalaman. Oh, suku anak pedalaman. Tapi kalau orang dusunnya bilang sanak gitu. Oh, sanak family. Sanak, dia disebutan ada sanak, semacam ada keakraban ya antara orang desa dengan orang rimbanya. Oh gitu. Pemberdayaan perempuan itu perempuan aja yang kesana, laki-laki nggak boleh ikut gitu? Banyak sih fasilitatornya itu fasilitator perempuan dan laki-laki ya. Tapi kita di Rimba juga awalnya dulu juga ada fasilitator perempuan di sana. Dan setelah itu baru ada fasilitator rimbanya yang laki-laki. Di desa juga seperti itu. Malahan nggak ada batas antara perempuan dan laki-laki sebagai pendamping di sana. Oh, bisa aja ya? Bisa. Udah berapa lama Ibu di sana dulu waktu itu? Saya itu tamat dari kuliah 2007 ya? Sampai terakhir 2012 ya, itu saya masih di... Itu 5 tahun? Ya, masih di KKI Warsi. Dan anak yang pertama saya itu pun berprosesnya di Jambi juga itu. Yang ulang tahun sekarang? Iya. Oke. 5 tahun di sana, apa sih Bu yang didapatkan di sana? Banyak sih, saya banyak belajar. Pertama, karena kontennya saya juga basic orang sosial ya. Iya, jadi melihat sudut pandangnya itu tidak saya lihat dengan sudut pandang saya sendiri. Iya, benar ya. Saya melihat kekayaan Indonesia itu dan kekayaan masyarakat Indonesia itu sungguh cukup luar biasa. Dan kearifan lokalnya juga cukup luar biasa, dan itu pembelajaran, dan itu tidak saya dapatkan di bangku pendidikan juga. Teorinya mungkin di bangku pendidikan, tapi bagaimana aplikasinya benar-benar di lapangan. Prakteknya gitu. benar-benar di lapangan ya. Ini tipe orang yang seperti ini. Akhirnya saya juga belum lagi dulu saya punya koordinator itu benar-benar luar biasa ini ya. Saya pernah pada proses ketika kita kan punya advisornya itu dari Norwegia ya. Iya. Itu laporan saya aja kalau tidak detail, tidak sesuai dengan proses yang ada di lapangan,
itu di forum besar Norak itu dibantai juga itu. Saya sudah terbiasa dengan hal, makanya nanti ini panjang lagi nih, karena itu basicnya akan bermuara juga pada proses saya hari ini sebagai pimpinan Bawaslu gitu. Kota Payakumbuh. Oke, itu Ibu kan langsung terjun ke lapangan. Secara komunikasi itu gimana Bu? Lancar atau gimana cara proses Ibu komunikasi dengan masyarakat di sana? Atau yang lebih detailnya suku anak dalam tersebut? Iya, kita punya kita belajar dengan kamus Warsi itu punya kamus kamus bahasa rimba ya. Oh ada kamusnya. Ada, kita belajar itu gitu. Karena saya juga penghubung antara desa dengan rimba. Karena orang orang rimba juga beradaptasi dengan orang desa. Karena ketergantungannya dengan orang desa juga hasil-hasil hasil-hasil yang dia peroleh dari hutan. Nanti itu ada dibarter. Iya, diiniin oleh orang-orang desa, namanya toke. Kalau di sana toke. Toke namanya gitu. Oke, bukan 5 tahun di sana. Dari gadis atau sudah menikah ke sana? Masih gadis lah. Masih gadis. Itu diizinkan itu oleh orang tua? Iya, kalau orang tua saya awalnya sih menyuruh lebih bekerjanya awalnya di dunia kapitalis ya. Iya. Karena almarhum abah saya itu bekerja di perusahaan Indah Kiat. Iya. Nah, saya awal-awalnya dulu emang dipus ke sana, tapi karena proses ngobrol dengan orang tua dan sudah memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu dan langsung ke Kota Padang. Kota Padang saya masih beraktivitas lagi dengan kawan-kawan di PKBI Sumbar dan Women Crisis Center Nurani Perempuan, masih melakukan konseling terhadap perempuan korban kekerasan. Dan setelah itu saya coba untuk, karena KKI Warsi ada lowongan ya, saya coba mendaftar dan alhamdulillah proses itu saya lalui dengan sangat luar biasa bagi saya. Panjang sekali prosesnya ya? Iya, orang tua saya mengizinkan, karena menurut saya kalau tidak ada ridho dari orang tua itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Benar sekali. Itu oke, kan kita dari Minang ke sana. Dalam hal makanan ini bermasalah nggak Ibu ya? Iya, banyak kultur sebenarnya Pak Aryo yang awalnya bagaimana beradaptasi antara perempuan dengan laki-laki di sana ya. Saya harus mempelajari itu dulu. Saya tinggal di rumah orang dusun di sana, dan saya kalau di sana misalnya mandi itu di sungai gitu kan nggak masalah. Nah, kultur saya, apalagi saya dari kampung saya itu di Ombilin dan Sangkar ya? Iya, Batu Sangkar. Dan saya coba memahami, oh ini toh kultur yang ada, dan saya harus membaur dengan masyarakat. Kalau enggak saya nggak diterima. Kalau masih ada benang merah nggak mungkin. Kuncinya sebagai ilmunya antropolognya seperti itu Pak Aryo, harus membaur, harus menjadi masyarakat itu baru kita bisa diterima gitu. Ya, yang waktu itu kan kamar mandi ini istilahnya kan belum ada di rumah-rumah tersebut. Ini yang saya khawatirkan ini kalau sakit perut tengah malam ini. Iya. Saya itu tinggal di rumah, kalau di sana kan kepala desa itu disebut dengan datuk. Datuk? Iya, saya tinggal di rumah Datuk Jeluti itu tidak berapa jauh dari tepian Batanghari. Iya, konsekuensinya emang harus ke sana, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kemana-mana. Tapi sudah cukup banyak kok perumahan masyarakat Dusun Jeluti, Batanghari itu sudah banyak yang permanen. Sudah ini. Udah banyak yang permanen ya? Iya. Kalau masalah ini Bu, binatang buas gitu, ada ketakutan tersendirinya? Atau pernah jumpa misalnya? Nah itu dia, nggak tahu ya, saya sebenarnya yang paling saya, makhluk yang ini yang paling saya iniin sebenarnya cacing Pak. Masa iya Ibu, 5 tahun di daerah seperti itu, masa takutnya sama cacing? Itu, kalau lintah itu, kalau di sana udah biasa kan, pacet itu. Tapi kalau itu saya, yang tahu itu teman-teman saya dulu sering kali tuh dicari, Cici ya, saya udah kabur itu. Ibu 5 tahun di sana takut sama cacing ya? Berarti yang binatang-binatang buas seperti, ya maaf kata seperti macan, harimau itu pernah ketemu?
Atau pernah dengar-dengar suaranya? Di sana enggak karena saya belum ketemu itu. Belum ketemu atau Kita udah? di KKI Warsi juga ada untuk melacak harimau, langkah harimau. Oh, sudah itu. ada ya? Ada itu gitu. Misalnya di hutan ini kayaknya terdengar sering-sering jalan gitu, padahal hanya satu gitu. Iya. Dan itu ada gitu. Kan ada juga NJ tiga Iya. itu. Oke, ini Ibu kan seorang perempuan, waktu itu masih gadis. Kenapa sih terlalu berani atau nekat kenapa nggak ngambil aja daerah-daerah apa yang sosial, kan nggak harus ke sana, Iya. misalnya ke tempat-tempat yang lebih aman lah. Apa sih yang membuat Ibu terlalu nekat atau berani gitu masuk ke daerah-daerah itu? Iya, ini dia Pak Rio. Awalnya saya itu banyak sejarah sih, mulai dari seorang dosen yang ngajak saya menemukan sebuah lembaga namanya Women Crisis Center Nurani Perempuan. Nah, di sana saya baru bisa melihat secara luas ternyata kehidupan itu komplit gitu loh, Iya, Pak iya. Rio. Saya mungkin nggak pernah menemukan ada keluarga yang broken home segala macam. Iya, iya. Nah, di sana saya ketemukan gitu. Jadi makanya skripsi saya juga tentang 5 kasus tentang kekerasan dalam rumah Aduh, tangga. ini gemetar saya nih. Ya. 5 kasus. Ini produser itu hati-hati. Kita punya seorang perempuan di sini. Iya. Dia kan produser kita juga udah berkeluarga. Oh iya, karena kita kan juga nggak dianjurkan ini ya. Cuma ya hindari itu, tidak dibolehkan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu. Oke. Nah, di situ saya mulai membuka luas, ternyata lingkungan ini bukan hanya keluarga saya yang begini saja gitu. Terus ternyata ada lingkungan saya, sebelah kiri saya, teman saya sendiri hidupnya gini loh. Terus saya bilang, lu hidup lu susah banget sih, jangan sampai gitu. Ternyata, saya nggak boleh berkata seperti itu. Iya. Gitu. Nah, itulah yang membuat saya step by step melangkah dan mencoba. Nah, kenapa tidak? Ini ada peluang, saya juga punya basicnya itu tentu secara teori di antropologi ya. Oke, gitu. Dosen menerangkan teorinya gini-gini, tapi prakteknya harus gimana sih? Oke, Iya. sip. Menarik sekali. Dari relawan Kalau masa kuliah saya jadi relawan. relawan dari perjalanan yang panjang di suku di Kalau pedalaman. di KKI Warsi sudah sebagai staf di sana. Iya. Ya. Kenapa sekarang menjadi pimpinan di Bawaslu? Apakah ini jalurnya atau ini jalan tersesat? Oke, kita bahas setelah ini, kita break sejenak. Oke, terima kasih Pak Aryo.